Indonesia pada forum Shenzhen. Sejak tahun 2018, JO Mandiri sudah menggunakan core sistem Sikundo Sakti. Hal ini kami lakukan karena kami memiliki kebutuhan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dan juga transaksi dari 6 cabang yang kami miliki, sehingga sistem harus online. Sejak menggunakan Sikundo Sakti, kami sekarang sudah tidak lagi kesulitan untuk mengintegrasikan. Selain itu, menarik laporan keuangan dan juga laporan transaksi seluruh cabang sekarang menjadi lebih sangat mudah dan prosesnya juga cepat. Sikundo juga sudah terintegrasi dengan platform pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi SaktiLink. Selain core system, Sikundo juga dilengkapi dengan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena JO Mandiri juga menerapkan layanan pickup service atau layanan lapangan, maka Sikundo Mobile menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi SaktiLink. Pengecekan melalui aplikasi SaktiLink menjadi sangat penting. Karena anggota sebagai pemilik harus menjalankan fungsi kontrol pada JO Mandiri. Minimal, anggota melakukan pengecekan atas transaksinya sendiri. Hal ini tentu akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi SaktiLink, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Anggota yang belum memiliki HP atau HP-nya masih jadul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir
hanya dengan membawa QR code. Selain itu, melalui aplikasi SaktiLink, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Melalui fitur QRIS ini, ternyata sangat membantu pertumbuhan simpanan anggota di CU Mandiri. Pertumbuhan yang terjadi karena proses pembayaran maupun pemindahan simpanan dari rekening di luar ke tabungan CU Mandiri. Hingga saat ini, sosialisasi penggunaan aplikasi SaktiLink terus kami optimalkan kepada seluruh anggota. Baik mereka yang sudah melek secara teknologi, juga bagi anggota yang sudah berusia lanjut yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas sakti, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi SaktiLink. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, mereka menggunakan aplikasi Laci khusus untuk UKM. Aplikasi ini dibuat oleh PT Sakti untuk memudahkan pencatatan keuangan usaha, mulai dari transaksi kasir, pencatatan hingga pembuatan laporan keuangan usaha setiap bulannya. Kami menyadari tanggung jawab CU Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya, di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan di zaman ini. CU Mandiri berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang inklusif dan modern. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami akan terus berusaha menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi semua pihak yang kami layani. Mari seluruh insan kredit union saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar CU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom, diharapkan untuk mengganti namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk format penulisan nama telah kami share pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu dapat mengunjungi akun sosial media Sakti Center untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan-kegiatan Sakti ataupun platform aplikasi Sakti, atau dapat mengakses langsung ke link sosial media yang telah di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Saya Ishak Mulyana selaku pengelola dari Koperasi Pegawai Bank Mandiri Syariah. Sebelumnya karena koperasi kami masih menggunakan pencatatan manual, jadi sering kali pencatatannya itu butuh waktu yang lama gitu. Terus belum lagi banyak terjadi kesalahan, sering banget gitu bisa aja, padahal kan kalau manual ya harus ngecek sendiri gitu. Terus kalau mau cari transaksi-transaksi kayak gitu secara real time kan juga susah karena kan masih sistem manual. Menurut saya aplikasi Sakti Online meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengotomatisasi banyak proses transaksi manual. Jadi mengurangi waktu dalam proses pencatatannya.
terus mengurangi resiko juga human error. Akurasi data juga meningkat karena kan semua proses transaksi dicatat secara digital. Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan aplikasi Sakti Online. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan memiliki banyak fitur yang sangat relevan untuk kebutuhan koperasi. Dukungan teknis yang kami terima juga sangat baik, membuat implementasi dan penggunaan aplikasi ini menjadi lebih mudah. Halo, dengan saya Fajar Ardiana sebagai pengelola Koperasi Bumi Tresna Kabupaten Bandung. Sebelum menggunakan aplikasi Sakti Online, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mengelola operasional koperasi, Pak? Sebelumnya tantangannya ada dengan data tercecer, input, pembukuan yang berantakan, penyajian laporan yang tidak rapi. Bagaimana aplikasi Sakti Online membantu Bapak mengatasi tantangan tersebut? Sakti Online mempermudah pengumpulan data, pembukuan yang lebih rapi, mempermudah pembuatan laporan. Apakah anggota koperasi merasa puas dengan adanya aplikasi Sakti Link? Ya, sangat puas sekali karena Sakti Link mempermudah untuk pengecekan simpanan anggota koperasi dan juga mempermudah untuk pengajuan pinjaman. Untuk Sakti dari segi pelatihan, untuk pendampingan sangat baik, dan untuk aplikasi Sakti Link sangat membantu karena bisa melihat sistem informasi untuk keanggotaan koperasi karyawan LAN. Pasti juga sangat komunikasinya sangat baik dan kami bisa dengan mudah melakukan atau menjalankan aplikasi ini. Adapun penggunaan kelebihan bagi kami dalam menggunakan aplikasi online ini, kami sangat terbantu terutama dalam pengadministrasian bagi keanggotaan ataupun iuran anggota, dan juga mempermudah kami dalam melakukan melakukan administrasi transaksi baik iuran anggota ataupun lain sebagainya, sehingga dengan aplikasi ini kami bisa lebih cepat dan bisa mengontrol baik itu dari sisi pengadministrasian atau pengevaluasian. Kelebihan Sekundo sendiri adalah lebih rasakan dari anggota juga, anggota dapat dari salah satu website yang terintegrasi langsung pada sepadannya. Yang kedua, transaksi real time. Itu transaksi yang ada pada unit perlayanan dapat langsung tersimpan dalam skala yang berbeda di kantor pusat, sehingga kita selalu update sesuai tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, laporan keuangan Bumi Sekundo dapat ditampilkan secara otomatis, jadi terjadi kantor akan lebih cepat diselesaikan. Amazing banget kita grup ibu-ibu yang tidak sengaja membentuk operasi terus bisa memiliki aplikasi yang menurut kita sudah menurut kita tuh udah keren banget gitu loh ya. Mengucapkan terima kasih untuk tim Sakti, penjelasannya cukup jelas, dan memang Sakti itu memang ramah lansia, Pak. Kita yang lansia bisa mengerti. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom, diharap mengisi data hadir dengan nama lengkap untuk keperluan sertifikat pada link yang sudah di-share pada kolom chat Zoom. Bagi Bapak Ibu yang belum install
aplikasi Saktiling, dipersilahkan untuk menginstal aplikasi terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa mendownload di App Store ataupun Play Store. Untuk langkah-langkah terkait registrasi aplikasi, telah kami share pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu dapat mengunjungi akun sosial media Sakti Center untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan-kegiatan Sakti ataupun platform aplikasi Sakti, atau dapat mengakses langsung ke link Zoom media yang telah di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom.
Rengki, kenapa? Saya ini rencana mau pergi ke kantor CUKB untuk cetak buku tabungan CU saya. Sekalian mau tahu berapa saldo simpanan dan pinjaman saya yang sudah saya setorkan di minggu lalu. Tapi sepertinya motor saya ada kendala nih Bu. Pak Rengki, di CUKB sekarang ada aplikasi Saktilink. Jadi, kita bisa mengecek tabungan dan juga angsuran apakah sudah masuk atau belum yang kita setorkan kepada staf yang menjemput setoran di tempat kita. Jadi, sekarang kita tidak perlu repot-repot datang ke kantor, tinggal kita cek di HP saja. Oh, seperti itu. Terima kasih Bu Noli atas informasinya. Kalau seperti ini, saya tidak akan repot lagi untuk datang ke kantor CUKB, cukup dengan menggunakan aplikasi Saktilink. Di CUKB, bertransaksi kini menjadi lebih mudah dengan Saktilink. Sebuah layanan mobile transaksi yang dapat Anda gunakan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Mudah, sederhana, praktis, dan tentunya aman. Transformasi digitalisasi pelayanan kepada anggota melalui Sikundo Saktilink adalah sebuah inovasi yang tentunya lebih relevan dengan zaman digitalisasi masa kini, memberikan kenyamanan, kemudahan serta efisiensi waktu yang semuanya sudah ada dalam genggaman Anda. Semua layanan yang dapat Anda nikmati antara lain Anda dapat berbagi ke sesama anggota maupun berbagi melalui kanal bank. Anda dapat mengecek saldo simpanan maupun saldo pinjaman Anda tanpa harus datang ke kantor CUKB. Anda juga bisa melakukan transaksi lainnya seperti membeli pulsa, membeli paket data, membeli token listrik, membayar BPJS, listrik pasca bayar, membayar PDAM, telepon pasca bayar, dan bahkan bisa top up uang elektronik seperti Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, dan uang elektronik lainnya. Anda juga dapat melakukan transaksi pembayaran nasional melalui Quick Response Kode Indonesia Standar atau biasa disebut KRIS Sakti, yang penggunaannya sangatlah mudah, yaitu dengan cara pindai QR Code yang tersedia di akun Saktilink Anda tersebut. Serta, kini di Saktilink juga bisa melakukan pembayaran tagihan yang tersedia di menu tagihan bagi Anda yang memiliki pinjaman di CUKB. Untuk merasakan kemudahan bertransaksi ini, Anda dapat download dan install aplikasi yang tersedia di Play Store bagi pengguna Android dan di App Store bagi kamu pengguna iOS. Lalu lakukan aktivasi di kantor cabang CUKB yang terdekat di tempat Anda. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mulai acara workshop Sakti Center pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan workshop Sakti Center dengan tema konsep dan manfaat digitalisasi bagi koperasi yang akan disampaikan oleh Mas Rehan. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya, Ayu Dinar Amelia, sebagai moderator pada kegiatan ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kita buka kegiatan pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan doa, foto bersama, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, diakhiri dengan penutup. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Doa bisa dilakukan di dalam hati sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan melakukan sesi foto untuk dokumentasi terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan webcam atau kamera terlebih dahulu. Mungkin Pak Nur Wahyudi bisa diaktifkan ya Pak, dan Pak Odin. Baik, Kak Wisnu dan Kak Anggra ini mungkin bisa diaktifkan kameranya. Kami persilakan kepada tim saksi untuk mulai sesi dokumentasinya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi foto dokumentasinya. Apabila ada yang ingin off kamera atau masih mengaktifkan kamera, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi dengan tema konsep dan manfaat digitalisasi bagi koperasi yang akan disampaikan oleh Mas Rehan. Selama pemaparan materi berlangsung, kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan ke materi atau melalui chat Zoom. Diharapkan Bapak Ibu bisa berperan aktif dalam berdiskusi pada kegiatan pagi ini. Kepada Mas Rehan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ayu ya untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak Ibu ya. Saya Rehan dari tim implementasi Sakti yang akan memandu workshop pada pagi hari ini ya. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, ya di sini saya akan mengenalkan dulu ya untuk aplikasi Sakti dan mengenalkan apa itu PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Seperti itu. Nah, pertama saya akan mengenalkan ya untuk PT Sakti itu apa. PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo adalah suatu perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Nah, kami juga adalah suatu perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi MSKI ISO 27001 versi 2013, yang mana sertifikasi ini dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional ya. Bapak Ibu juga bisa cek di IDX Koop, itu adalah webnya Kementerian Koperasi, yang mana kita juga sudah terdaftar di Kominfo. Nah, saat ini kami telah melayani ya ratusan koperasi dan jutaan anggotanya dalam ekosistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Saktilink. Nah, PT SKK adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh konsorsium koperasi di Indonesia, yang mana PT Sakti pemegang sahamnya adalah koperasi-koperasi yang didirikan pada tanggal 6 Juni tahun 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Kita memiliki visi dan misi ya untuk menjalankan perusahaan ini, yaitu visi kami terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Dan untuk mencapai visi tersebut, kita memiliki 3 misi, yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Lalu kita juga membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Dan terakhir akan memberikan pendampingan dan edukasi kepada para mitra sakti gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kerjasama multi pihak. Kita masuk dalam programnya Kemenkop, yaitu adalah EDX Koop. Kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga koperasi, contohnya di sini Dekopin ya, dan yang wilayahnya dicontohkan Dekopin Bali,
Dan kita juga kerjasama dengan dinas-dinas provinsi yang contohnya di sini adalah Jawa Barat. Kota pun di sini contohnya ada Kota Bandung. Dan kita juga kerjasama dengan beberapa bank. Di sini ada BNI, BRI, Nobu, dan lain-lain. Kita juga kerjasama dengan pihak ketiga lainnya, ada Flip, habis itu bersama billing dan mobile pulsa. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini ada peta persebaran ya. Untuk Sakti sudah berada di hampir seluruh Indonesia. Itu persebarannya dari Sumatera Utara sampai Papua di Jayapura. Dan sudah hampir 1 juta pengguna aktif, 400 koperasi di seluruh wilayah Indonesia, dan beberapa ada yang di Timor Leste, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa pindah ya untuk barcode ini untuk detail peta sebarannya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ya, mitra CU dan koperasi dari Sakti. Ada yang dari Jawa Barat, di sini ada beberapa yang sudah bermitra dengan Sakti ya, mungkin nanti bisa dijadikan apa namanya objek studi banding ya, bagaimana sih di koperasi-koperasi mereka telah melakukan digitalisasi seperti itu. Nah, di sini juga ada di Jakarta, lalu ada yang di Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan beberapa di Bali, lalu Sumatera Selatan, Sumatera Barat, beberapa di Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Lampung, dan Bangka Belitung. Seperti itu. Nah, setelah mengenal ya untuk apa namanya sakti atau peta sakti itu seperti apa, nah kita lanjut ke aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi. Nah, kita menyebutnya di sini ada dibagi menjadi dua ya, ada core system dan mobile untuk anggota seperti itu. Nah, untuk core systemnya di sini kita sebut Sakti Online. Sakti Online adalah aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan, pembiayaan konvensional maupun syariah. Nah, retail, produksi, jasa, e-commerce, dan lain-lain. Nah, Sakti juga sudah terintegrasi bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam suatu ekosistem digital dan berinteraksi juga dengan lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan real time. Jadi, transaksi-transaksi yang dilakukan di Sakti itu pasti tercatat secara real time ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi Sakti Online ini kita bagi menjadi dua ya, ada yang konvensional dan syariah. Nah, untuk konvensional di sini ada platform digital untuk operasi simpan pinjam yang berbasis konvensional yang dapat mengelola data anggota, simpanan, pinjaman keuangan hingga fitur perhitungan jasa untuk jenis simpanan harian, berjangka maupun deposito. Nah, lalu untuk syariahnya, nah di sini ada platform digital ya untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS atau mungkin teman-teman yang bentuknya BMT atau BTM seperti itu yang dapat mengelola keanggotaan, simpanan, pembiayaan, lalu akuntansi, lalu habis itu ada laporan hingga perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah seperti itu. Nah, lalu untuk teman-teman koperasi jasa, lalu konsumen bagaimana gitu ya. Nah, di sini kita ada Sakti Multi Usaha yang mana Sakti Multi Usaha ini merupakan aplikasi bagian dari Sakti yang fiturnya untuk usaha retail dengan meliputi manajemen persediaan barang, jasa, lalu penjualan dengan aplikasi POS dan invoice, dan pencatatan pembelian barang, dan untuk pembuatan laporan keuangannya. Seperti itu, laporan penjualan ya. Nah, di sini juga setelah kita membahas aplikasi untuk operasi, kita bahas juga nih ya aplikasi untuk anggotanya, yaitu kita sebut Saktiling. Nah, di Saktiling ini bisa berbagi kemanapun dan kapanpun di sana. Apa namanya, anggota bisa berbagi sama anggota, berbagi antar rekening mereka ya, melakukan pembayaran mungkin simpanan wajib dan lain sebagainya. Lalu habis itu melakukan apa transfer atau berbagi melalui kanal bank seperti itu. Dan di sini juga kita bisa melakukan top up e-wallet ya, Saktilink seperti Link Aja, OVO, Dana, dan GoPay. Nah, kita juga bisa melakukan pembelian dan pembayaran yang mana di sini untuk pembelian pulsa, token listrik, tagihan PDAM, dan lain-lain. Serta untuk apa mekanisme pengajuan ya, untuk pengajuan awal dari teman-teman anggota itu
sebelum dokumen ya, berarti ya dokumen yang diurus ke koperasi, di sini ada fitur pengajuan dan angsuran pembiayaan. Seperti itu. Jadi anggota bisa melakukan pengajuan dan pembayaran angsuran biaya yang tersedia di koperasi secara langsung di Saktiling. Lalu kita juga udah didukung oleh QR Sakti, yang mana jadi untuk bertransaksi pun bisa melakukan QR ya untuk transaksinya. Jadi bisa scan via QR. Dan scan QR ini juga bisa digunakan untuk absensi. Seperti itu. Kalau misalnya ada kegiatan RAT, kegiatan apa namanya rapat pengurus, nah itu bisa menggunakan aplikasi Saktiling untuk absensinya. Seperti itu. Jadi tinggal scan barcode. Nah, lalu sebuah aplikasi mobile untuk anggota atau kita sebut m-bankingnya koperasi ya kerennya ya. Pasti ada namanya dashboard seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang pakai apa namanya BNI Mobile atau BCA Mobile. Nah, aplikasi-aplikasi banking itu pasti ada dashboardnya. Begitupun apa namanya Saktiling ya, yang mana nanti teman-teman koperasi yang mengelolanya ya. Nah, di sini akan digunakan oleh staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktiling serta pengaturan atau setelan produknya seperti itu. Dan Saktiling Dashboard juga bisa menampilkan informasi terkait anggota melakukan fitur EKYC ya, yang mana ini bisa mengenali calon anggota via KTP, yang mana ini bisa dicek kartu identitasnya apakah terdaftar di Disduk Capil atau tidak, seperti itu. Nah, lalu untuk UMKM-nya mana? Nah, di sini kita ada untuk UMKM ada Laci, seperti itu. Nah, untuk teman-teman UMKM, di sini Laci merupakan aplikasi bisnis yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory accounting, dan pelaporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnis. Nah, Laci juga bisa digunakan oleh anggota koperasi ya, yang memiliki bisnis seperti itu. Ataupun ya kembali lagi UMKM seperti itu. Nah, Laci juga dilengkapi dengan Laci Mart ya atau e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu pelaku usaha melakukan bisnis kreatif secara online. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin untuk apa namanya pengenalan singkat ya, bagaimana aplikasi Sakti dan bagaimana PT Sakti ini cukup ya. Nah, PT Sakti memiliki 3 kantor nih, yaitu ada di Bukit Cimanggu City, Blok M2 nomor 4, Bogor, Jawa Barat. Nah, lalu ada di Jalan DI Panjaitan nomor 62C, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan kami yang di sini ya, saya dari apa namanya Bandung ya. Di sini ada di Jalan Kewaliaan Raya nomor 20B, Soekarno-Hatta, Bandung. Nah, Bapak Ibu yang kepo mungkin ya, nah ini bisa kontak kami nih di nomor kami di 0821 1990 8896 atau mungkin bisa di web kami ya di apa namanya https://ptskk.id atau mungkin di sosial media kami di Facebook, Instagram atau YouTube di sakti.center seperti itu. Nah, mungkin untuk pengenalan company profile cukup ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Rehan. Demikian pembahasan tentang company profile dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Apabila dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, kami persilahkan sambil menunggu Mas Rehan menyiapkan materi selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait company profile dari PT Sakti? Dan apabila tidak ada yang ditanyakan, kita langsung masuk ke materi penggunaan aplikasi Sakti online. Untuk alamat aplikasi, silakan Bapak Ibu bisa dilihat pada kolom chat Zoom. Untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar lewat link pendaftaran, bisa langsung masuk menggunakan username dan password yang sudah kami kirimkan pada WhatsApp yang terdaftar. Silakan Bapak Ibu untuk bisa diakses alamat aplikasinya dan dicoba untuk login. Selanjutnya, saya persilakan kepada Mas Rehan untuk menyampaikan materi selanjutnya.
Oke, baik. Ya, di sini sudah tampil ya untuk aplikasi pelatihannya ya, yaitu pelatihan.icop.id. Mungkin teman-teman peserta bisa cek ya, atau mungkin di apa namanya dibuka ya untuk aplikasinya. Nah, pelatihan ini nanti akan berubah jadi nama koperasi teman-teman seperti itu. Nah, pelatihan tersebut itu pada saat penerapannya itu akan diganti ya dengan koperasi Bapak Ibu, mungkin jadi singkatan koperasi seperti itu. Nah, di sini ada username, pilih kantor, dan password. Nah, untuk apa namanya kantornya ya Bapak Ibu, di sini untuk kantor tidak terlepas dari satu kantor ya. Misalnya di koperasi Bapak Ibu ada kantor cabang sampai 3, 4, atau mungkin sampai 10, itu tidak berpengaruh ya, di sistem tinggal diatur si admin tersebut berada di kantor mana seperti itu. Nah, baik, di sini sudah masuk ya untuk tampilan aplikasinya. Di sini adalah tampilan awal kasir untuk apa namanya pengelola operasionalnya. Nah, di sini udah ada beberapa modul ya yang diterapkan, dan modul-modul ini nggak mungkin semuanya akan diakses oleh staf ya. Mungkin nanti ada administrator yang memberikan aksesnya seperti itu. Nah, di sini ada administrasi, transaksi, accounting, rasio keuangan, pengaturan, habis itu laporan, data jaminan, aktiva tetap, dan utilitas. Nah, bagaimana gitu ya untuk apa namanya administrator atau pengelolanya ya untuk memberikan akses seperti itu. Nah, pertama-tama pengelola itu harus men-setting si kantornya. Teman-teman koperasi itu ada berapa kantor sih gitu ya? Apakah satu kantor atau dua kantor? Seperti ini contohnya ada dua kantor ya, satunya apa pusat koperasinya dan satunya untuk unit apa waserdanya kayak gitu. Nah, mungkin kalau nanti ada 3 gitu ya, 4 dan lain-lain, dan di sini bisa diatur untuk kodenya seperti itu. Kantornya di mana, kepala cabangnya siapa, mungkin dibutuhkan nicknya, alamatnya di mana, dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu setelah melakukan pengaturan itu bagaimana gini ya si administrator itu gitu, atau mungkin biasanya manajemen koperasi ya, atau mungkin ketua koperasi yang punya aksesnya. Nah, di sini ada pemberian akses seperti itu. Di sini ada NIP, NIP itu akan jadi kode di sini ya, kode apa namanya si kasirnya. Lalu ada nama. Nah, ini bisa mungkin user satu atau user 2, atau mungkin apa namanya nama orangnya ya, atau nama karyawannya kayak tadi kan saya Rehan ya. Nah, di sini juga ada ID dan password. Lalu ada kantor ya, makanya di situ diminta buat setting kantor dulu kayak gitu. Dan di sini ada levelnya, ada add, edit, delete, lalu ada add only dan read only. Nah, untuk add, edit, delete ini biasanya untuk para pengurus ya, atau mungkin kepala cabang, atau apa namanya kepala toko kayak gitu ya, untuk apa namanya yang memiliki akses untuk edit ya. Nah, add only mungkin bisa digunakan oleh staff seperti itu, atau kasir kayak gitu ya. Nah, apa namanya read only biasanya diterapkan kepada pengawas. Nah, teman-teman pengawas mungkin bisa dikasihnya untuk menu accounting dan laporan kayak gitu. Nah, untuk accounting mungkin ya teman-teman apa namanya pengawas bisa ke arah neraca, ada saldo, laba rugi, buku besar, situ ke buku harian ya, kayak gitu. Jadi tidak perlu semuanya diberikan akses, dan mungkin ke menu laporan, laporan anggota, Daperma, koordinasi unit kalau yang ada unitnya ya. Terus habis itu LKSB, habis itu mungkin simpan pinjam, dan mungkin transaksi operator ya. Nah, itu bisa diberikan akses ya kalau misalnya ada
laporan kolektor yang ke lapangan bisa diberikan juga. Nah, mungkin seperti itu saran dari kami ya, kalau nanti sudah menerapkan untuk pengawas cukup di dua itu. Karena kan untuk fungsi pengawasan dia cukup di laporan kan ya. Nah, lalu untuk administratifnya bagaimana gitu ya? Bagaimana nih kalau apa namanya anggota masuk nih, ada anggota yang datang ke koperasi untuk menjadi anggota gitu ya, apa calon anggota yang datang ke koperasi untuk jadi anggota gitu ya. Nah, di sini di administrasi anggota ada daftar anggota seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ya untuk apa namanya yang sudah terdaftar. Nah, ini akan terus hitung mundur ya si apa namanya nomor anggotanya seperti itu. Jadi langsung by system. Nah, di sini yang terakhir ada Fandi ya. Nah, untuk tambah anggotanya di sini bisa pakai menu tambah anggota gitu. Nah, di sini pada saat awal masuk di situ udah pasti ya untuk tanggal daftar itu udah pasti tanggal hari ini. Lalu di sini ada nomor otomatis. Jadi yang teks-teks ini nggak usah diisi. Nah, nomor otomatis ini untuk yang depan ini adalah kode sakti ya. 99030 ini adalah kode dari sakti. Dan lalu habis itu untuk apa namanya yang setelahnya itu adalah kantor seperti itu. Nah, yang nol di belakang itu adalah jenis anggota. Kalau misalnya dia diganti, nah ini bukan berubah seperti itu. Nah, yang wajib diisi yang mana? Nah, ini yang ada kotak-kotak merahnya seperti unit kerja, identitas ya, yang KTP gitu ya, atau paspor. Jadi bisa disesuaikan nama lengkap, habis itu apa namanya nomor ponsel, email, password, dan nah, yang di kotak-kotak merah. Nah, apabila ada data lain ya yang disesuaikan dengan koperasi yang diterapkan, nah di sini mungkin ada apa namanya data lain-lain ya, NPWP, alamat sesuai identitas, nomor pengarsipan dan lain-lain, apa relasi keluarga, data ahli waris dan lain-lain di sini ya. Nah, untuk teman-teman Kopkar di sini ada informasi tambahan. Biasanya di Kopkar itu ada kelompok wajibnya seperti itu, terus ada petugas payrollnya dan kelompok wajib biasanya berdasarkan jabatannya. Nah, di sini bisa diatur kayak gitu. Nah, selain itu, untuk anggota pun bisa upload foto dan tanda tangan. Gitu. Nah, untuk mencari anggota pun di sini sudah ada filternya ya, jenis apa anggota, unit kerja, kantor, dan lain-lain. Nah, lalu untuk settingan simpanan dan pinjamannya bagaimana gitu ya. Nah, di sini untuk skema modal ataupun harian ini mungkin akan dibahas penerapan kita settingkan sesuai yang diterapkan oleh apa namanya koperasi atau mungkin dari teman-teman koperasi mau langsung apa namanya edit sendiri gitu ya. Nah, di sini bisa nah untuk simpanan pokoknya ya, nah ini bisa disesuaikan dengan apa namanya simpanan pokok yang diterapkan Bapak Ibu seperti itu dan simpanan apa namanya wajib pun sama kayak gitu. Ini bisa disesuaikan dengan yang diterapkan. Ini bisa diedit. Nah, untuk apa namanya skema harian pun sama ya di sini ya. Untuk apa namanya simpanan harian. Nah, dia sini bedanya ada tipe yang berbeda nih selain yang normal ya, ada rekening ponsel. Yang mana ini akan menjadi dompet digital teman-teman di Saktiling seperti itu. Makanya dia apa namanya untuk tipe rekeningnya berbeda. Sini rekening ponsel anggota seperti itu. Nah, untuk editnya tinggal diedit ya. Nah, untuk apa namanya bisa auto jurnalnya bagaimana? Nah, di sinilah aturan mainnya. Ada kita setting ya debit kreditnya kas terhadap simpanan harian, lalu habis itu pas dapat jasanya bunga simpanan harian terhadap simpanan harian, jadi bertambah ya simpanan harian anggotanya seperti itu pada saat mendapat bunga simpanannya kayak gitu. Nah, lalu untuk pinjamannya bagaimana gitu ya. Nah, di sini apa namanya ada yang produk gitu ya. Nah, sini udah ada beberapa contohnya. Nah, di sini untuk kode bisa jadi singkatan dari produknya. Nanti apa namanya pinjaman mungkin pinjaman
apa namanya umum atau pinjaman khusus atau pinjaman pengadaan barang gitu ya. Nah, untuk jenis jasanya di sini bisa flat menurun anuitas gitu ya. Jadi menyesuaikan ke apa namanya skema pinjamannya di koperasi Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga tinggal diatur untuk apa namanya si accountingnya seperti itu. Nah, begitupun yang pendapatannya. Nah, tinggal diatur sini biar supaya menjadi jurnal seperti itu untuk transaksi-transaksi. Nah, mungkin untuk menu administrasi ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ya. Nah, setelah anggota itu masuk ya, ini contohnya di sini yang udah masuk ya. Ada Pandi. Kita gunakan Pandi. Nah, untuk transaksi sini apa namanya? Teman-teman tuh harus membuka ya si rekeningnya untuk apa namanya? Skema simpanan selain modal seperti itu. Nah, misalnya anggota Pandi tersebut ingin membuka simpanan harian ya. Nah, oh ternyata di sini udah dibuka ya simpanan hariannya ya. Nah, mau dibuka untuk simpanan hariannya seperti itu. Nah, ini tinggal diklik si button buka rekening seperti itu. Nah, ini diisi semuanya lalu disimpan. Karena ini udah dibuka, jadi kita bisa kembali saja. Seperti itu. Itu untuk buka rekeningnya. Nah, lalu untuk edit rekeningnya, teman-teman bisa dicari di sini. Kalau misalnya ternyata si apa namanya si Pandi tersebut udah menarik dananya semuanya dan pengen ditutup nih rekeningnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang bisa ditutup ya, karena ini mungkin belum ada transaksi seperti itu. Untuk apa namanya skema buka akunnya seperti itu ya. Jadi apa namanya untuk admin itu harus jeli di sana gitu. Terkadang teman-teman tuh mau transaksi ini ya. Ini kasus di beberapa koperasi ya. Mau transaksi tapi kok gak ada gitu, nggak muncul di menu setorannya gitu. Karena belum dibuka nih rekeningnya. Itu faktornya seperti itu. Nah, contoh di sini untuk tadi ya. Nah, untuk skema pembayarannya pun di sini bisa diedit ya. Contohnya mungkin simpan di mau simpanan apa namanya, pokoknya itu setengah terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini bisa di store seperti itu. Nah, terlihat ya langsung ya untuk apa namanya si nilainya ya. Si nilainya itu berkurang. Nah, pada saat kita cetak slip, nah di sini muncul ya untuk apa namanya pembayarannya 50. Nah, ternyata apa namanya sudah dilunasi kayak gitu. Nah, oke. Nah, dia akan muncul seperti ini, buttonnya hilang. Jadi yang kotak ini pun udah beres ya, tidak digunakan lagi. Nah, cetak slipnya pasti akan bertambah. Jadi ada dua nih 50 ribunya. Nah, begitupun yang simpanan wajib gitu. Kalau dia langsung bayar full, dia langsung setor. Nah, contoh Pandi ini juga membayar simpanan harian ya. Ini bisa kita store. Oke. Nah, jadi dicetak slipnya akan muncul seperti ini ya. Sesuai dengan apa namanya si transaksinya Pandi. Seperti itu. Nah, nyetornya Pandi, penerima adminnya saya ya, Rekan.
Nah, untuk apa transaksi tariknya kalau misalnya ada anggota yang menarik simpanan hariannya ya, mungkin ada beberapa koperasi yang simpanan hariannya bisa ditarik sewaktu-waktu kayak gitu. Nah, di sini misalnya ditarik 20.000. Oke. Nah, di sini ya untuk apa namanya si buktinya ya untuk slipnya tarikan 20.000. Nah, lalu bagaimana dari sisi accountingnya gitu ya? Kan tadi dari sisi transaksi gitu. Nah, dari accounting di sini kita bisa lihat jurnalnya. Nah, untuk anggota Fandi ini langsung auto jurnal seperti itu. Untuk simpanan, tarikan, nah ini ya untuk simpanannya ya anggota tersebut melakukan setoran dan menarik simpanannya. Jadi keterangannya langsung kayak gitu. Nah, untuk melihat kodenya ini apa namanya siapa yang mentransaksi? Nah, ini ada di sini ya 118. Nah, 118 adalah kodenya saya di aplikasi pelatihan ini kayak gitu. Jadi teman-teman operasi pun nggak perlu khawatir kalau ada apa namanya salah transaksi. Nah, mau dicari si apa namanya staf yang melakukan transaksinya. Cukup dicek untuk apa namanya nomor slipnya, si kodenya berapa. Nah, itu akan pasti mengacu pada nomor di sini untuk nomor NIP ya. Nah, di sini 118 nama Rehan seperti itu. Jadi pasti si apa namanya transaksi tersebut ketahuan nih siapa yang mengoperatorkannya, siapa yang melakukan transaksi tersebut kayak gitu. Siapa yang meng-ACC-nya gitu ya, yang apa yang men-store-nya ya, apa anggota store ke siapa gitu ya untuk kasirnya kayak gitu. Nah, lalu untuk apa catatannya bagaimana gitu ya. Nah, di sini untuk buku besarnya ini tinggal dipilih ya untuk apa namanya si perkiraannya gitu ya. Nah, di sini langsung muncul untuk si transaksinya dan yang terakhir di sini Fandi. Gitu. Jadi langsung auto ya di apa namanya buku besar tuh per akunnya langsung terbuat gitu. Jadi tidak perlu harus skema apa namanya dari Excel lagi gitu untuk membuat buku besar gitu per akunnya. Jadi cukup apa namanya by klik di situ button cari langsung muncul per akun. Begitupun yang apa namanya laporan laba rugi ya di sini tinggal klik cari dia langsung membuat laporannya. Nah, raca bagaimana? Sama di sini tinggal diklik cari dan muncul semuanya seperti itu. Nah, lalu ini yang penting ya, teman-teman ya. Terkadang transaksi pasti ada saja yang salah gitu ya pada saat melakukan transaksi umum gitu ya. Nah, transaksi umum itu ada di sini ya, tambah jurnal. Nah, uang masuk atau uang keluar. Nah, terkadang untuk teman-teman admin transaksi anggota tuh lewat sini malah nggak di menu transaksi. Itu yang akan melakukan terjadinya selisih di laporan karena di KSPA anggota itu nggak masuk kayak gitu. Kalau jurnal umum, walaupun dia disetting di sini nomor anggotanya. Nah, ngecek selisihnya di mana? Nah, di sini ada di neraca saldo seperti itu. Contoh di semua produk ya, sukses. Nah, di sini apa terjadi selisih itu ya pada saat transaksi-transaksi yang kalau untuk aplikasi pelatihan sih nggak ada masalah gitu, ada selisih kayak gitu. Nah, di sini kelihatan ya untuk selisih-selisihnya. Nah, selisih ya dari KSPA dan raca kayak gitu. Biasanya di KSPA-nya tidak muncul. Kalau dia selisihnya aman, dia bakal nol di sini debit kreditnya karena sesuai kayak gitu. Nah, mungkin untuk apa namanya aplikasi Sakti Online sudah selesai ya, Bapak Ibu. Mungkin materinya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan nih skema accounting apalagi ya penting gitu ya. Raca, laba rugi, mungkin selisih, apalagi kan terkadang apa namanya dari teman-teman itu pusing ya di akhir bulan tuh melakukan apa
fiksasi data ya untuk ini tuh data valid atau tidak gitu, selisih atau tidak antara antara di data KSP anggota dan neraca. Nah, di Sakti sudah ada fiturnya seperti itu. Nah, baik, saya kembalikan lagi ke Mbak Ayu ya. Baik, terima kasih Mas Rehan. Bapak Ibu juga, baik Bapak Ibu, kami juga mengingatkan yang sudah masuk ke ruangan Zoom untuk mengisi daftar hadir dengan nama lengkap untuk keperluan sertifikat pada link yang sudah di-share pada kolom chat Zoom. Terkait sakti online tadi, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu Mas Rehan mempersiapkan materi selanjutnya? Mungkin dari Bu Mariani. Assalamualaikum. Saya baik, Pak. Waalaikumsalam. Ini kebetulan saya sekretaris dari Koperasi Produsen Hidayah Mandiri di Kota Banjar. Kebetulan kami koperasi nasional ya, yang baru perubahan status ya dari koperasi daerah ke nasional dari tahun 2020. Ya kebetulan koperasi kami bergerak di bidang produsen, hanya produsen aja, yaitu gula merah. Mungkin para UMKM lah intinya. Gula merah, tahu tempe, dan lain-lain ya. Nah ini untuk permasalahan aplikasi ya ada yang sedikit memang tidak masuk ke sistem kami. Contoh dari kan kayak gini, di rafinasi kita memang belum ada perizinan, memang sulit ya, mungkin politik ya, nggak tahu. Kebetulan sekarang saya akan bergerak ke kementerian, mungkin minggu-minggu besok untuk minta perizinan. Ya kebetulan kami juga sebagai timnya Bapak ya yang terpilih Presiden. Ya ini untuk dibantu. Alhamdulillah kita dibantu juga. Nah ini untuk pertanyaan kami untuk masalah mekanisme ya yang perlu mungkin digarisbawahi ya. Kita memang menggunakan KTA yang berbarcode menggunakan spreadsheet ya secara online juga. Yang memang barcode tersebut langsung dibuat oleh spreadsheet kami. Nah, mungkin kalau di aplikasi ini ada yang khusus untuk barcode untuk keanggotaan, itu lebih mudah untuk memeriksa transaksi gula rafinasi. Karena undang-undang ini nggak sembarangan untuk menjual gula rafinasi, tapi bahasanya mendistribusikan. Di sini halnya makanya di dalam aplikasi ini kayaknya belum masuk ke produsen kami, ke koperasi kami. Ya mohon mungkin ada arahannya. Jadi transaksi ini misalkan salah seorang anggota kami, UKM kami, ya memang kami lagi membuat ya suatu sistem yang memang digitalisasi. Kebetulan saya mengikuti dengan aplikasi Sakti. Ya mungkin hanya bagian besar ke simpan pinjam mungkin. Untuk koperasi kami produsen yang memang hanya menaungi UMKM dan mendistribusikan bahan baku terutama dan juga memarketkan barang jadinya. Maksudnya dari mulai keanggotaan kita memang menggunakan online ya, hanya menggunakan spreadsheet aja. Ya bisa menggunakan Sakti, saya nanti dipelajari sepenuhnya nantinya di aplikasi Sakti ini. Keanggotaan kami memang nasional, ada yang di Jogja, Cilacap, bahkan di provinsi lain ya. Kita memang udah besar, cuman belum bergerak ya. Karena apa? Saya tidak mau kalau belum ada perizinan. Jadi masih buntu, nol. SH pun masih nol dan transaksi pun masih nol. Padahal udah 2020, permasalahan politik aja. Kita belum bisa mengategorikan bisa bertransaksi. Karena diputusnya lah roda untuk transaksi bahan yang masalah. Nah, sekarang alhamdulillah udah mulai bisa bergerak karena ada ya antara UMKM kami seluruh Indonesia ya, dari Jogja, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Tangerang ya. Bahkan nanti yang permintaan dari Jambi, Kalimantan, anggota kami. Nah, ini bersatu, kebetulan secara politik juga kita berhasil. Kita meminta bantuan kepada pimpinan ya negara. Alhamdulillah minggu besok akan ke kementerian untuk bisa
menerbitkan perizinan pendistribusian Kemenkop Kemendak gitu, yang melalui Rampas Setia 08 ya dari organisasi kami. Nah ini untuk permasalahan mekanisme untuk transaksi bahan baku memang signifikan di kami. Jadi nggak sembarangan. Misalkan anggota kami A mengambil 2 ton atau 5 ton gula rafinasi. Kita harus membawa KTA yang berbarkode. Kalau nggak membawa KTA yang berbarkode tidak dilayani. Karena itu udah menjadikan input kami. Berapa jumlah bahan baku yang dibeli, yang dibawa, yang diambil dengan nilai harga sekian, ya, tanggal sekian, nah melalui barcode itu. Barcode itu hanya mendeteksi identitas saja sebagai keanggotaan resmi. Langsung manual berapa ton, harga terkini yang nanti akan direkap secara otomatis. Mungkin ya ini sebagai penambahan mungkin ya. Nah ini transaksi. Nanti akan beberapa orang pun sama. Misalkan itu perorangan UMKM. Ada yang namanya di kami itu pentolan. Pentolan itu ketua grup. Hanya mengambil misalkan 30 ton atau 10 ton. Nanti dari cabang kami, misalkan cabang Cilacap, mengambil 35 ton untuk satu DO. Di sana pun ada aplikasi khusus di cabang. Nah, untuk bisa memasukkan aplikasi ke server kami. Nah, jadi intinya transaksi walaupun di pihak pusat, di gudang kami, ataupun di cabang, akan berpusat ke server kami. Yaitu mungkin di Sakti, mungkin bisa merangkum atau semua transaksi. Nanti akan dibaca dari jurnal per bulannya, dari transaksi per hari, yang mungkin akan dirangkum ya, sebagai jurnal per bulan. Transaksi berapa ton dan berapa keuangan. Ini untuk dokumen data-data transaksi. Dan siapa-siapapun yang aktif di dalam satu keanggotaan pembelian. Jadi kita mengetahui, misalkan dari cabang Ciamis, atau cabang Cilacap, atau cabang Tasik, atau cabang Yogyakarta, atau Surabaya, kita tahu siapa-siapa yang bertransaksi. Dan juga berapa jumlah bertransaksi. Nah ini yang mungkin aplikasi berbeda mungkin ya. Mungkin ada penambahan lah ya. Mohon petunjuknya mungkin ya. Nah ini saya juga sehubungan nanti larinya ke kesehatan koperasi kami. Nah ini lagi merancang dari dini hari. Permasalahan kemarin dari tahun 2020 sampai 2023 kami selalu terprotek. Itu berbahasanya terprotek untuk perizinan. Makanya kami belum pernah bertransaksi karena takut dengan aturan pemerintah. Banyak yang kena penjara kan permasalahan, kena audit atau kena sidak. Saya nggak pingin koperasi yang bersih. Nah, makanya alhamdulillah 2024 inilah kami mulai bertransaksi, mau ya akan membenahi sistem-sistem kami secara online dan digitalisasi. Inilah Sakti mungkin ya, yang bisa membantu kami. Mungkin ke sana larinya. Jadi sistem-sistem kami mungkin nanti akan kontak dari pihak Sakti ya, untuk apa nanti aplikasinya. Nah nanti aplikasi yang untuk pembelian pulsa atau segitu mungkin bisa sangat dominan, sangat bagus ya untuk permasalahan itu. Karena kalau data yang di kami itu hampir 4.000 anggota kami sebetulnya. Banyak sekali. Cuman yang aktif sama saya sekarang hanya dilaporkan 100 anggota yang udah ber-NIB dan ber-KTP yang udah dibikinin mungkin KTA ya. Kita juga lagi bikin KTA sendiri, mungkin bisa dilihatkan nanti. Untuk KTA-nya mungkin begini ya sistemnya. Nah ini kita membuat KTA sendiri. Nah ini yang berbarkodenya juga sama, nantinya ke begini. Mungkin bisa dilihat ya. Nah ini berkode yang bikin sendiri, yaitu nggak bisa dibikin secara sendiri ya. Maksudnya nggak bisa dipalsukan. Nah ini membuat sistem kami tidak bisa ditiru. Itu. Nah ini kalau Sakti bisa membuat satu identitas yang memang dirahasiakan secara internal, nah ini insya Allah mungkin akan bagus ya. Satu untuk bertransaksi, satu identitas ya, kedua transaksi, ketiga kalinya laporan, keempat kalinya mungkin nanti larinya ke kesehatan koperasi. Nah inilah yang ingin saya mendobrak semua sistem
perkoperasian dan juga UMKM secara baik. Nah, secara administrasi ya mungkin secara administrasi baik itu legalitas yang dipenuhi pemerintah ataupun keuangan. Ya, kami memang sempat berhenti karena memang 2020-2021 itu COVID ya. Jadi ketiga kalinya karena COVID, kedua kalinya karena mungkin politik, ketiga kalinya ya memang legalitas terhenti. Cuman satu aja memang untuk perizinan kementerian yang belum disetujui karena politik. Sekarang alhamdulillah disetujui. Alhamdulillah besok saya akan ke kementerian. Mungkin itu ya untuk permasalahan aplikasi ini bagus banget. Cuman ada sedikit yang belum cocok bagi kami untuk bertransaksi atau mendistribusikan bahan baku karena kita harus ada laporan khusus ya untuk pendistribusian rafinasi. Kita nggak menggunakan subsidi kita enggak, tapi konvensional kita. Kita menghindari subsidi karena takutnya ada suatu permasalahan. Kita permodalan dari sendiri, memang permodalan sendiri, jadi tidak menggunakan permodalan perbankan, tidak di permodalan dari pihak lain, tapi permodalan sendiri dari pihak pengurus. Mungkin itu. Jadi bahan baku pun yang memang signifikan. Sampai kan kita udah mempersiapkan antara 35 sampai 100 ton per harinya untuk gula rafinasi. Mungkin itu ya. Jadi nanti untuk aplikasi Sakti kayaknya ini sangat membantu. Cuman ada sedikit kekurangan mungkin bagi kami ya. Ada untuk cara bertransaksi. Mungkin itu sementara Bu. Untuk permasalahan koperasi produsen Hidayah Mandiri. Mungkin website kami ada Bu. Hidayahmandiri.com. Itu. Mungkin ada hidayahmandiri.com. Mungkin sedikit yang belum diupdate ya, kemarin baru dibuang, udah membantu para UMKM produksi lumayan, alhamdulillah laku keras. Kita nggak pernah minta bayaran. Kita memarketkan produk-produk masyarakat. Mungkin kemarin dideletin dulu untuk perubahan. Hidayahmandiri.com. Hidayahmandiri.com. Itu kami. Mungkin ada websitenya. Mungkin nanti Sakti pun saya linkkan nanti di website kami. Mungkin ke sana untuk informasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin saya menjawab ya Pak Nur ya. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Oke, siap. Ya. Oke, Pak Rehan. Untuk barcode sih per anggota pasti dari Sakti udah dibuatkan ya. Untuk barcode ya. Jadi dia akan mengikat di aplikasi Saktilink ini. Nah, ini Saktilink ini adalah aplikasi untuk anggota seperti itu. Kalau anggota sudah masuk ke aplikasi Saktilink, pastinya dia sudah memiliki barcode. Kayak gitu. Oke. Karena kan ya Ini barcode itu kebetulan juga, saya daftar ini belum di approve kayaknya ya. Atau salah saya ini. Belum daftar, belum lihat-lihat saya ini. oke, yang kalau mau mencoba-coba ya untuk registrasi berarti Nah, saya mau coba-coba juga ini. Nanti dirapatkan di pengurus kalau memang oke, kita bisa nanti bergabung dengan Sakti untuk aplikasi ya. ya untuk coba-coba Pak bisa coba di Sakti Digital Co-op ya. Oke, nanti ya coba saya nanti di browsing ya. Tim kami di approve ya. Oke. Nah, nanti ininya pengguna teknologi seperti itu. Nah, untuk skema jurnal langsungnya kan tadi sudah ya di Sakti Online ya yang seperti itu kalau jurnalnya. Jadi untuk pelaporan keuangannya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, paling PR-nya ya itu mungkin dari kami mungkin nanti ada pengembangan lagi ya yang buat distribusi yang namanya juga produsen. Iya, betul Pak. Itu sangat penting bagi kami Pak, soalnya. Itu kami mesti mencoba untuk pengembangan ya karena produsen memang ada khususnya gitu ya. Iya, spesifikat ya sangat-sangat khusus. Ini soalnya tergantung nanti dari laporan itu kementerian itu sangat-sangat riskan kami itu. Nah, mungkin yang kemungkinan kan kalau Sakti multi usaha itu baru di jasa sama di konsumen ya. Iya. Jadi kalau diarahkan ke laci pun yang UMKM berarti. Ya mungkin nanti selain produsen Hidayah Mandiri mungkin banyak operasi sama dengan kami sebetulnya rekan-rekan kami di Banyumas ya sebetulnya sama. Kalaupun ini aplikasi ini ada untuk permasalahan
mekanisme ya di dalam bertransaksi dari jasa transaksi ya kita pendistribusian ke anggota baik itu barang baku ataupun barang jadinya. Soalnya di kami juga mengambil nanti barang jadinya yang nanti akan dikirimkan ke pabrik kecap. Jadi anggota-anggota mana yang masuk ke kami dan juga spesifikasi apa. Gimana Pak? Nggak masuk nih suaranya. Oke, mungkin kita Halo? lanjut. Cek. Gimana suara sekarang? Oke, sudah masuk nih. Iya. Jadi ini aplikasi, alhamdulillah ini bagus sebetulnya. Cuman untuk permasalahan pendistribusian ada dua ya. Jadi satu untuk bahan baku, ya bahan baku berapa nanti kuantiti yang dikirimkan atau didistribusikan ke anggota kami dengan kuantiti dan juga harga dan lain-lain. Dan juga nanti hasil produksinya, hasil produksi dari UMKM. Contoh gula merah. Nah, gula merah dengan kelas A, B, C misalkan, itu nanti akan diambil sama kita koperasi, yang kemudian ditransaksikan ke pabrik kecap atau ke pasar-pasar. Nah, kita harus dari transaksi tersebut, baik itu bahan baku yang dikirimkan ataupun barang jadi yang diminta sama koperasi dari pihak UMKM. Jadi perguliran hulu hilir kita memang ke sana arahannya. Itu untuk bisa dimanfaatkan sama UMKM juga nggak kebingungan marketing. Jadi kami ada dua ya, bahan baku dan juga hasil produksinya juga kita bantu. Mungkin itu. Nah ini aplikasi inilah yang nanti sama rangkumnya. Mungkin begitu, Mbak. Oke, mungkin aku tak lanjut menjelaskan untuk aplikasi anggota terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, siap Pak. Oke, ya mungkin teman-teman ya di sini sudah ada aplikasi untuk anggota ya. Nah di bawahnya ini ada skema login ya, ada registrasi, aktivasi, dan masuk. Nah untuk apa namanya registrasi ini adalah untuk anggota baru ya. Nah, makanya kalau teman-teman mau mencoba tadi itu diarahkan untuk apa registrasi seperti itu. Bisa dicari di situ ada Koperasi Sakti. Nah kalau untuk yang koperasi sudah implementasi dan data anggotanya sudah ada dan dimigrasikan, dibantu migrasi oleh kami, itu bisa aktivasi seperti itu. Jadi langsung ke data diri seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah apa namanya daftar di koperasi yang sudah menggunakan aplikasi Sakti itu bisa masuk kayak gitu. Saya di sini udah apa namanya terdaftar ya di koperasi yang bermitra dengan Sakti. Jadi coba nanti saya buka-buka kembali. Ini baru saya ngetik soalnya nih, baru saya kirim, baru masuk ke email, baru diverifikasi, belum menunggu mobil ya, menunggu verifikasi. Untuk data kami sendiri ya, verifikasi data ini baru masuk. Oke Pak. Kalau misalnya udah di approve sama tim Sakti itu bisa klik cek status ya Pak ya. Siap. Udah masuk email si password dan PIN itu bisa klik cek status biar masuk ke apa laman login ini gitu. Oke, ya. Paham. Oke. Saya menunggu paling ini, menunggu verifikasi data aja. Baik. Nah, untuk apa namanya si mengikatnya ya, di sini kita mengikatnya ke nomor ponsel seperti itu. Makanya pada saat pendaftaran anggota gitu ya di Sakti Online tadi kita harus mengisi apa namanya nomor ponsel, terus email, terus itu password. Nah, password itu untuk di sini. Kalau untuk yang registrasi akan passwordnya dikirim via email kayak gitu. Nah, di sini Ini saya mau masuk ke Sakti Link, nomor ponsel saya masukin, sandinya itu mungkin dari verifikasi data tersebut ya dikasihnya ya. Ya di email itu Pak. Tapi belum masuk ini untuk ini belum. Ya nanti mungkin 1 jam kemudian mungkin ini. Ya mungkin tim Sakti ya bisa dibantu ya dibuka untuk dashboardnya ya. Gitu untuk di ACC nih untuk Pak Nur Wahyu ya untuk mencoba-coba gitu ya Pak ya. Ya saya mau coba nanti kalau oke nanti mungkin ada penambahan dan juga udah kita dibaca-baca kita nanti rapatkan dengan pengurus ini ada bagus nih Sakti
Nah, mungkin ada penambahan dari sistem-sistemnya yang kebutuhan kami, ya mudah-mudahan aja bisa dibantu gitu. Mungkin Oke. begitu. Oke. Nah, kembali lagi ya di sini Oke. apa namanya di Sakti sekarang lagi ada apa namanya spesial pengguna Sakti ya, kita kerjasama dengan Bayu dengan Telkomsel. Mhm. Ini untuk promonya Sakti Link X Bayu seperti Hmm. itu. Jadi teman-teman bisa beli apa namanya kuota Bayu atau Mhm. pulsa dengan kode tersebut seperti itu. Ya. Nah, kita masuk ke aplikasi ya. Nah, di sini apa namanya untuk aplikasi di sini ada menu berbagi, mitraku, terus untuk apa menu setor, riwayat, tagihan dan skema PDAM. Lalu Mhm. ada apa namanya untuk pembayaran store via kris, ada mutasi juga. Lalu ada rekening, pengaturan dan apa namanya barcode ya yang tadi ya. Iya. Di sini bisa dicek barcode. Nah, saya punya di sini Muhammad Rian Firdaus, CU Mandiri Probolinggo. Nah, ini barcode saya. Jadi sudah pasti setiap anggota punya barcode kalau dia login ke Saktiling. Ya. Jadi mungkin bisa diwajibkan untuk anggota itu masuk ke Saktiling. Ya, berarti kalau sekiranya nanti kita ngikutin Sakti, berarti semua KTA dirubah semua nih. Barcode-nya nanti harus di KTA masuk, Jadi ikut mungkin ke kayak gitu. barcode yang ini ya. Iya. Iya, kita memang udah dari spreadsheet juga, bikin dari spreadsheet, udah barcode hampir, saya produksi sendiri dari koperasi itu hampir 500 anggota. Ya mungkin harus dirubah lagi kalau memang nanti harus menggunakan saksi, barcode pun harus menggunakan saksi. Mungkin begitu mungkin ya. Atau dua barcode berarti. Atau bagaimana ini? Kalau di kartu mungkin bisa aja cukup dia nunjukin aplikasi aja sih Pak, tinggal klik barcode Hmm. kan muncul dia, scan tinggal. Iya. Soalnya nanti berhubungan dengan transaksinya, Pak. Oh, Itu transaksi, iya. iya. Jadi Kemungkinan barcode ya itu KTA-nya langsung, harus dirubah ya kalau iya, gitu. iya, harus dirubah. Kita Iya. memang disyaratkan mau bawa uang sekantong pun nggak diterima pembelian di kami, Pak. Kalau nggak Karena ada bahaya. itu. Kalau ada punya barcode, begitu di aplikasi kita sendiri terdeteksi, berarti asli. Nah, kan di spreadsheet ada ya di app sheet ya. Saya juga menggunakan app sheet juga. Kita Oke. menggunakan itu, nah udah kedeteksi, berarti benar ini anggota kami, misalkan. Nah, berapa ton, berapa rupiah, nah dari transaksi itu akan masuk ke sistem. Oke, nah Itu itu nanti akan nanti jadikan jurnal. Mungkin begitu sistem akan kami. masuknya di Saktiling dashboardnya, di dashboard. Nah, nanti Cuman nanti ada kalau list barcode-nya seperti itu. Jadi iya. setiap anggota pasti ada barcode di sana, bisa teman-teman cek kayak Iya, gitu. iya. Makanya nanti saya pelajari, Pak. Kalau misalkan ini oke, ya saya akan rubah dengan ke saktinya, Pak. Gitu. Jadi aplikasi sederhana dari kami kan hanya app sheet gitu lah. Kita Oke. sederhana memang. Ini udah bagus banget. Ada transaksi lain-lain. Kita butuh memang, Pak, untuk transaksi pulsa atau apa listrik ya segala macam transaksi. Nah, mungkin saya mungkin butuh itu nanti. Oke. Soalnya kan dari koperasi kami juga nanti sembako juga sih, sembako dan lain-lain hanya untuk produsen aja, untuk UMKM aja, Oke, hanya oke. anggota kami. Mungkin Sakti lebih bagus ini kalau dilihat-lihat ini sistem-sistemnya. Nah, cuma memang kendalanya hanya itu kesesuaian sinkronisasi dengan sistem kami belum ada gitu aja Oke. yang transaksinya. Ya, mungkin ada penambahan lah mungkin. Ya. Mohon maaf tapi ya. Nggak mau Pak. Nah, ini kita lanjut ya Pak ya. Oke, siap. Oke, ya teman-teman di sini untuk apa namanya aplikasi Saktiling selain tadi barcode ya di atas. Nah di sini juga apa namanya setiap anggota pasti ada dana digitalnya ya atau mungkin kayak Dana atau OVO. Nah itu di sini rekening ponsel anggota. Nah anggota itu bisa ngecek di atas ini gitu ya di bawah nama koperasi yang ada ikon matanya kalau dimunculin. Nah di sini dana aku ada 14.000 ya. Nah seperti itu. Nah untuk apa namanya top up dana tersebut itu bisa menistore kita kerjasama dengan beberapa bank dan bisa juga pakai apa kiris gitu. Nah selain itu kalau misalnya apa namanya dananya atau rekening ponsel yang mencukupi, nah di sini bisa berbagi ke rekeningku seperti itu. Nah bisa dari rekening ponsel buat bayar simpanan wajib atau mungkin simpanan hariannya. Nah kalau di sini kan untuk apa namanya simpanan wajib di koperasi tempatku daftar itu ada di angka 25.000. Nah di sini nominal pasti kurang ya. Nah, kenapa sih aku bisa tahu di situ ya, kenapa 25.000 gitu. Kadang anggota pun lupa nih apa simpanan wajib tuh bulanan berapa gitu yang harus dibayar. Nah,
kita bisa cek rekening. Nah, di sini ada tunggakan tuh. Bulan ini aku belum bayar. Seperti itu. Dicek rekening, di situ ada simpanan wajib, ada simpanan pokok, lalu ada sebuah atau simpanan harian ya di sini, rekening ponsel dan lain-lain gitu. Nah, di sini juga bisa untuk apa namanya skema pembayaran PPOB ya, untuk pulsa, paket data, token listrik dan lain-lain. Nah, untuk beli pulsa mungkin di sini bisa di apa namanya hanya cukup ditulis ya nomor ponselnya. Nah, dia langsung narik si data providernya. Nah, saya menggunakan Tri di sini. Seperti itu, Mas. Untuk harganya di sini, ini teman-teman koperasi yang mengatur seperti itu. Kita bekerja sama saja sama pihak ketiga. Mungkin tadi di company profile kita tunjukkan kita kerjasama dengan mobil pulsa ya. Nah, Iya. di sana kita apa kasih harga dari acuan dari mobil pulsanya dijadiin buat harga jualnya apa harga modalnya koperasi seperti itu. Nah, lalu untuk mutasinya bagaimana gitu ya untuk transaksi. Untuk anggota kan pentingnya di sana ya kita bisa ngecek nih Iya. transaksi di aplikasi. Nah, di sini tinggal pilih saja produknya terus simpanan mana, rekening mana yang ingin dicek untuk si cek mutasi. Contohnya di sini rekening ponsel. Mungkin untuk bulan ini aku belum ke transaksi ya tadi juga ya untuk apa namanya si bayaran simpanan wajib aja belum kubayar. Kita coba di bulan Oktober. Nah, di sini apa namanya ada beberapa transaksi ya berbagi dari apa namanya simpanan harian karena di koperasi ini simpanan hariannya bisa diambil sewaktu-waktu jadi bisa saya ambil gitu untuk saya menambahkan buat beli pulsa jadi kelihatan ya di sini ya uang masuk uang keluar nih dari rekening ponselnya itu pun yang buat beli pulsa bawahnya juga sama tuh tambahin buat beli lagi kayak gitu dan transaksi lainnya. Nah, di bawah juga ada untuk apa namanya pas saya melakukan pembayaran simpanan wajib seperti itu. Nah, di sini untuk pengaturan apa namanya ada profil, nomor favorit dan koperasi. Nah, kalau misalnya ya anggota koperasi itu ada dua keanggotaan nih, lebih dari satu. Nah, di sini apa namanya kita tidak ada masalah asalkan dua-duanya itu adalah providernya Sakti. Jadi bisa ganti koperasi kayak gitu. Nah, di sini ya. Jadi nanti koperasi Bapak Ibu kalau misalnya masuk Sakti terdaftar di sini. Nah, di sini juga untuk keamanan anggota mungkin bisa diarahkan ya untuk ubah PIN, ubah sandi seperti itu. Dan juga apa namanya di sini ada kontak bantuan yang mana ini diisi oleh koperasi, terus informasi koperasi dan apa namanya di bawahnya ada tentang sakti. Nah, ini versi terbaru ya 2058. Nah, ini versi 2008 apa 2024 bulan November sekarang. Jadi baru pembaruan seperti itu. Nah, mungkin penjelasan singkat untuk aplikasi anggota sih seperti itu ya. Mungkin setelah ini kita sharing ya, kita kembalikan lagi ke moderator. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ayu ya. Baik. Baik, terima kasih Mas Rehan untuk penyampaian materi-materinya, mulai dari company profile, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo, Sakti Online, dan Sakti Link. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu, semoga kita bisa bermanfaat dan menambahkan pengetahuan bagi kita semua pegiat koperasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Di sini sudah ada yang tanya nih Mas Rehan dari Kak Udin. Untuk sistem pinjaman dan simpanan di Sakti itu seperti apa ya Mas? Oke, untuk simpanan terlebih dahulu ya. Nah, tadi untuk apa namanya simpanan itu tinggal disetting ya Bapak Ibu ya untuk simpanan, untuk produknya seperti itu. Nah, mungkin saya coba share screen lagi ya. Nah, di sini untuk skema apa namanya? Mungkin simpanan dan pinjaman itu bisa diatur ya untuk produknya. Jadi di teman-teman koperasi itu apa ada simpanan apa saja gitu ya. Nah, di sini seperti simpanan modal, simpanan hariannya bisa disesuaikan di teman-teman. Mungkin ada simpanan lain ya. Nah, di sini untuk aplikasi pelatihan ada rekening ponsel yang pastinya muncul itu wajib ada itu rekening ponsel karena tambahan dari kami
sisanya akan menyesuaikan teman seperti itu. Begitupun yang apa namanya pinjaman ya. Nah, pinjaman di sini untuk apa namanya produknya di sini tinggal di setting untuk kodenya, nama produknya, jenisnya, jadi flat menurun atau anuitas. Nah, di sini ada beberapa contoh ya yang sudah di setting seperti itu. Begitupun nanti tinggal di setting skema perkiraannya. Mungkin nanti kami bantu pada saat implementasi kayak gitu. Jadi ini kami yang settingkan kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal running saja kayak gitu. Nah, transaksinya untuk anggota itu mungkin dari tellernya bisa ke menu transaksi. Nah, store tarik ini kayak gitu. Baik, mungkin untuk pertanyaan tersebut ya seperti itu Mas, jawabannya Mbak Ayu. ya, ya Mas Rehan, tadi saya memperdalam pertanyaan saya. Misalkan ada apa itu tadi kan simpanan tadi ya, itu kan sistem di uh, koperasi kita kan potong gaji gitu kan, potong gaji dan gajinya adalah tanggal sekitar tanggal 25. Artinya tanggal 25 itu kita uh, perlu akui sebagai simpanan, ya kan? Walaupun dari perusahaan, karena kita potong gaji itu belum tentu tanggal 25, ya kan? Bisa butuh waktu seminggu atau malah uh, uh, 10 hari prosesnya, gitu kan? Itu bagaimana sistemnya Sakti? Oke, itu berarti skema koptar ya Pak ya. Betul, betul. Oke, minta izin searching lagi ya. Untuk teman-teman koptar biasanya yang skemanya potong gaji ya atau payroll ya. Nah, untuk apa namanya yang skema seperti itu biasanya kita arahkan untuk apa namanya bisa membuat daftar tagihan seperti itu. Jadi untuk diberikan ke tim payrollnya di perusahaan. Nah, tanggalnya mungkin bisa diatur per 30, walaupun dipotongnya di tanggal 25 gitu ya. Itu bisa diekspor, pada saat mau ditransaksikan lagi balik ke sini bisa diimport. Jadi tinggal ekspor import saja kalau yang Koptar. Gitu. Yang skemanya payroll. Di sini udah ada daftar tagihan. Oh, ini termasuk simpanan dan pinjaman ya yang Betul. di Jadi nanti ini bisa diatur ya Pak ya. Untuk apa namanya si jenis tagihannya, nah simpanan atau pinjaman, atau mau disatukan semua. Seperti itu. Jadi untuk Koptar sih sudah diberikan ya untuk apa namanya si sistemnya ya si apa skema import sama ekspornya untuk ya. penagihan payroll kayak gitu. Terus kita ada satu lagi misalkan ada pinjaman gitu kan. Misalkan kita ada model top up Pak. Misalkan pinjaman itu masih ada kita punya rule misalkan uh, pinjaman itu masih ada sisa sekitar lebih kecil sama dengan 3 cicilan itu administrasinya adalah kali satu kali bagi hasil atau bunga bahasa kasarnya ya, atau margin gitu kan. Nah, terus kalau itu lebih dari 3 kali cicilan sisanya, maka kayak bukan denda ya, pakai ada tambahan atau admin yang dia harus Oke, oke, Pak. kita potongkan itu 2 kali. Itu Oke. secara sakti bisa apa enggak. Kedua, yang selanjutnya adalah apa yang kita transfer atas top up itu adalah netting daripada pengurangan atau tadi sisa dan eh, kayak bunganya tadi itu bisa nggak saudara nanti Sabtu. Oke, untuk teman-teman Kopkar kan nanti pas ekspor itu akan diberikannya bentuknya Excel ya, Pak ya. Pas ekspor data tuh. Nah, Excel itu masih bisa teman-teman rubah gitu. Mungkin nanti ada admin ya ditambahkan si jasanya atau mungkin dikurangkan seperti itu atau nanti pada saat di lapangan ya, pada saat pemotongan gaji itu gagal potong gitu ya kan berarti harus di nolin. Masa dianggap transaksinya berhasil kan gitu pas diimportnya. Yang penting sih yang mengaruhi di sistem adalah pas importnya gitu, Pak. Jadi yang Excel Gitu. itu yang penting.
Import. Nggak, di sistem sendiri tidak ada ya? Tidak ada yang Editnya mengkalkulasinya itu. kalau untuk ngeditnya harus di Excel-nya itu Pak, perubahan-perubahan. Sebenarnya kan bukan ngedit ya, ini ada kita membuat seperti kayak systematis approach Kalau itu dengan belum sih Pak, kalau itu. Jadi langsung auto gimana? biasanya biasa di bulan tersebut Hmm. dihitungnya. Kalau Sih. misalnya ada aturan main jadi double, ya berarti harus diedit sama teman-teman di Excel-nya. Saya sebenarnya kan kepingin supaya tidak ada manual sih sebenarnya di sistem kita gitu. Paling ya manualnya dia hanya di sana sih Pak. Jadinya pas lagi edit itu, pas udah import ya langsung by system lagi gitu. Hmm. Karena kan apa namanya ya, namanya Popcar kan kadang-kadang apa enggak mungkin si transaksi itu namanya potong gaji kan berhasil semua gitu ya. Enggak, itu tidak terkait uh, terkait potong gaji berhasil atau tidak. Ya, kalau misalnya potong gaji akan pasti kita akan 100% Terpotong. berhasil ya kan, terpotong. Ya. Karena kita ada kerjasama dengan perusahaan. Tapi yang tadi saya ada mekanisme internal kooperasi yang perlu diperhitungkan gitu. Gitu. Karena tadi saya tanya sistemnya pinjaman itu di Sakti seperti apa, sistem apa tabungan di Sakti seperti apa. Itu yang saya mau gali sih sebenarnya. Ya kalau Itu. penyesuaian gitu emang harus by Excel tetap Pak. Excel yang di ekspor gitu. Kalau sekarang top up gimana? Ini ada top up. Top up misalkan ya tadi saya kayak kita mau opik ada kita mau ada anggota pinjam, tapi sebenarnya masih ada pinjaman sisanya. Itu bagaimana sistemnya top up Sakti? Biasanya dari teman-teman itu apa namanya ditutup dulu pengajuan sebelumnya, dia potong dari pinjaman yang baru atau gimana? Seperti itu. Hitung dari pinjaman itu. Ya mungkin dari sistem juga sama kayak gitu Pak. Jadi apa namanya di yang pengajuan sebelumnya dianggap lunas dulu dilunasi by sistem, distorkan ya lunasi Betul. pengajuan baru sesuai nominal pinjam apa namanya sesuai nominal pinjaman yang dipinjam serta pinjaman sebelumnya kayak gitu. Oh, bisa seperti itu. Boleh ini kan ya Pak, pinjaman 2 kali kan ya. Iya, Jadi seperti dia itu. skemanya top up jadinya. Dan top up Betul. tersebut lah yang digunakannya caranya seperti itu. Jadi yang sebelumnya Oke. dilunasi ya yang mau dipinjam oleh anggotanya berapa, yang barunya sama plus si ininya apa pokok Ya, yang sebelumnya kayak gitu. betul, 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 betul. Kayak gitu. Siap. Oke, Berarti clear. sama ya Ya, penerapannya. makanya ini saya lagi nggak mengkaji itu memperdalam gitu ya. Oke, oke, aman kalau itu Pak untuk pinjaman. Memang ya. Kalau simpanan itu bisa manual, bisa transfer juga ya. Bisa Pak. Kalau itu aman aja. Yang penting apa namanya kalau misalnya transfer si anggotanya ya nggak lewat. Si anggota ya. Nah itu paling staf operasinya yang Transaksikan. menjelaskan ya di menu Atau mungkin yang tadi transaksi. ada dana dari dana apa tadi itu? Yang dana sakti Oh itu yang ya. kalau Itu bisa misalnya juga. anggotanya pakai ini ya rekening Iya, link ya. iya, Ya itu mah bisa. tinggal transaksi aja pakai rekening ponselnya Oke, bayar simpanan wajib. Karena siap. operasi Oh, yang aku ikut enggak, juga. simpanan sukarela saya pikir itu apa kayak simpanan sukarela gitu. Oh, Oke, simpanan wajib semua apa? potong. Mostly adalah potong gaji. Ya, berarti itu bisa nanti di fiturnya bisa ditutup saja gitu. Itu kan ada aturan mainnya di dashboardnya. Berarti rekening apa simpanan yang mau ditujunya ya berarti cuman sukarela gitu. Nggak Ya, ada wajib, nggak ada harian kayak gitu. Hanya sekedar ya, sukarela. ya. Mas, nanti boleh saya di-share neraca dan di lapangannya seperti apa? Atau bisa nggak itu atau
kita ada induk atau kan misalkan di split tuh antara apa simpan pinjam sama yang induk itu bisa nggak si Sakti? Oke, kalau itu aman saja sih, Pak. Paling skema kantornya aja diatur. Jadi dianggap Oh dua gitu. kantor, nanti apa Ya, namanya, ya, tinggal difilter kantor pusat sama si unit kayak gitu. ya, ya. Kan jadi di split ya, jadi kan skema keuangannya dipisah. Ya kalau mau digabung lagi ya tinggal semua kantor. Ya. Satu lagi Mas, sorry ya sekalian. Satu lagi misalkan ada transaksi anggota, ya kan menghasilkan margin sebenarnya. Tapi saya ngomong 60 itu masuk ke rugi laba, 40% masuk menjadi partisipasi anggota atau simpanan anggota di neraca. Itu bisa nggak? Gimana Pak? Bisa Kan diulang? misalkan transaksi anggota yang dari anggota baik pinjaman atau pinjaman itu ya kan. Ada misalkan ada margin 1 juta gitu kan bahasanya 1 bulan juga. Terus Kalau 60% artinya 600 ribu itu akan masuk sebagai porsi rugi laba atau menjadi pendapatan. Tapi yang 400 ribu ataukah apa itu 40% akan masuk ke simpanan anggota atau partisipasi anggota yang mana itu akan masuk ke neraca. Itu bisa nggak? oh, kalau itu masih belum sih Pak kalau skema itu ya. Jadi dari margin pinjaman itu ya. Terus Iya, dibagi dua. Untuk ya penyaluran ini masih belum sih. Kalau untuk belum ya. dianggapnya semuanya full pendapatannya koperasi. Paling Oh, full. apa namanya di menu transaksi Ya. itu sama adminnya ditransaksiin dihitung 40% anggota Oh, udah transaksi dimasukin misalnya. itu misalkan modif itu eh, Gitu minor apa paling. major? Kalau misalkan kita minta modif itu sebagai minor atau ini? Oh, putus lagi kayaknya Mas. Oke, oke. Iya Pak, mohon maaf mungkin ada Iya, kendala iya, gangguan jaringan ya Pak. iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kembali Pak. Baik, kita tunggu Mas Rehan ya Bapak Ibu. Cek udah nyambung lagi. Sudah Mas. Oke. Ya kalau untuk tadi ya skema modif ya berarti itu masuknya khusus ya enggak minor ya. Karena emang belum ada yang terapin tuh yang kayak gitu Pak. Kalau mau penerapannya kayak gitu ya. Itu bukan nggak minor juga ya. Nggak. Sepertinya enggak minor sih Pak itu karena kan langsung apa seperti kayak Ya auto seperti potong itu. ya langsung Oh, diarahkan duanya itu iya. pembagiannya belum sih Pak kalau gitu kalau Iya. tapi kalau misalnya ndak dimodif pun ya berarti dari teman-teman kasirnya paling di ke menu transaksi setor gitu Oh, satu-satu. ya Satu-satu ya. dipotong dari Hmm. pendapatan itu pendapatan ya. Ya, tapi secara regular akan masuk ke yang 100% itu ya. Nggak, maksud saya ini kan adalah ini salah satu yang inilah teknik untuk ini sih. Untuk supaya teknik kita memanage pendapatan. Oke. Oke, thank you. Baik, Bapak Ibu, apabila ada yang masih ingin ditanyakan, kami persilakan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa raise hand atau open mic, atau bisa juga melalui chat Zoom-nya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait aplikasi Sakti? Baik, Bapak Ibu sekilas sudah mengetahui tentang aplikasi Sakti dan Bapak Ibu tetap bisa mengakses link dan user pelatihan aplikasi yang sudah diberikan tadi untuk 1 bulan ke depan.
Apabila Bapak Ibu memerlukan penjelasan dan diskusi lebih lanjut terkait aplikasi digital sakti kepada pengurus pengelola koperasi yang lain, silakan Bapak Ibu bisa isi link yang sudah kami sediakan untuk kami jadwalkan presentasi via Zoom. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum workshop sakti pada siang ini berakhir? Apabila dirasa cukup, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan workshop Sakti Center pada hari ini dan mengisi link yang sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom akan mendapatkan diskon 50% biaya implementasi platform aplikasi Sakti untuk 10 koperasi. Silakan Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan ini, jadilah bagian transformasi digital koperasi bersama Sakti. Bagi Bapak Ibu yang berkenan bisa juga mengundang Sakti di acara RAT. Bisa menghubungi kami via WhatsApp, kami juga siap menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi Sakti. Baik Bapak Ibu, kami pun ada promo Sakti. Bapak Ibu bisa dapatkan juga buku tentang perkoperasian dalam perspektif hukum Indonesia. Bapak Ibu bisa order buku ini sekarang pada link yang tertera pada kolom chat Zoom. Sebelum acara selesai, diharapkan Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir dikarenakan setelah acara workshop ini, kami akan mengirimkan sertifikasi berdasarkan daftar hadir. Bapak Ibu juga dapat mengunjungi akun sosial media Sakti untuk mendapatkan informasi menarik dari Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Alhamdulillah, waktu tidak terasa dan kegiatan akan segera selesai. Semoga dari penyampaian materi bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu memiliki gambaran mengenai aplikasi Sakti. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan berikutnya. Saya mewakili tim Sakti dan Mas Rehan. Kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.